Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa afina wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Al-'aliyyil 'alim 'ala kulli harfin katabahu yaqulu abadul abidin wa daradaina radhiyallahu anni wa ankum wa an jamil muslimin amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah ya bertemu kembali kita dalam majelis mingguan sebelum sekali kan setiap malam Arba malam Rabu menyempatkan artinya untuk ilmu agama di situ kan jadi kesibukan apapun kan seminggu sekali keuntungan itu alhamdulillah. Jadi kita ini lagi masalah fikih nih. Jadi yang kemarin tentang masalah jamak qasar kan sudah selesai itu kan keterangannya dan lain-lainnya kan. Jadi ini kita sambung lagi masalah sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat ini. Sembahyang Jumat yaitu diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam laki-laki. Ya kalau orang Islam laki-laki khususon yang di situ tertentukan balik berakal. Ya kalau balik berakal bilnya belum balik itu ya kan kalau diwajibkan ya kan. Tapi bisa aja kan artinya kan anak-anak itu untuk dilajarkan dilatih dulu kan. Itu ya untuk laki-laki kan ini adalah merdeka, ya Allah merdeka. Itu zaman dulu ya Allah. Ini kan tidak lagi kalau hubungan budak-budak ya Allah. Betul pulang dalam keadaan sehat pulang ya Allah dan wajibkan sembahyang Jumat nih. Orangnya sehat ya Allah di situ. Dan tetap di kampung Jumat ya Allah. Jadi kan orangnya orang tetap di situ yang diwajibkan kan. Misalnya orang musafir kan. Ya lain prosesnya kalau sembahyang Jumat itu adalah seabdal sembahyang fardhu yaitu hari Jumat itu sayyidul ayyam ya pengurus segala hari yang ada sesuatu. Kalau lagi siapa bilangan ma'asyiral muslimin ya Allah pun bilang menyebutkan di situ baiknya dan meninggalkannya sembahyang Jumat tadinya sebesar dosa luar biasa kan. Disitu untuk laki-laki kan ini khususan kan. Tapi kalau bapak misalnya kan tahu menanamkan misalnya mengabarkan menanamkan anak laki-laki atau anak laki misalnya kan itu barang siapa artinya kan siapa aja tuh ya Allah laki-laki meninggalkannya sembahyang Jumat tadi berturut-turut 3 kali dengan tiada uzur, tidak halangan apa-apa meninggalkan sembahyang Jumatnya berturut-turut 3 kali. Di situ maka ia laki-laki tadi pada turun Jumatnya pada uzur jadi munafik. Yang ada di situ yang dosanya dapat dosa orang yang di situ. Demikianlah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Di situ ada keterangan hadisnya di situ. Misalnya kan ada ojor, misalnya kan kedua orang tuanya sakit siapa yang menggaduhi ya kalau kemudian di situ. Atau misalnya ini jauh, misalnya kan terkawal keadaannya kan jauh jaraknya kan, misalnya di hutan di gunung, misalnya kan di situ keadaannya kan pokoknya misalnya kan darurat misalnya kan artinya ada hadis Nabi man taraka Jumat bila uzrin fa huwa munafiqun ya kalau disebut barang siapa meninggal Jumat artinya kan
ya ada ojor nih, yaitu munafik yang ada sikap. Nah, munafik nih. Syarat, nah itu pulang syarat sah Jumat pulang apa aja syarat sah Jumat. Nah itu kan, yaitu 6 perkara. Nah 6 perkara syaratnya. Yang pertama yaitu mengerjakannya sembahyang Jumat itu di dalam waktu zuhur. Nah ya kalau waktu zuhur kok, nah waktu urus laki-laki kan di situ. Nah urus zuhur kan waktunya zuhur. Nah pas ketepatan kan. Kedua syarat sah Jumat yaitu dikerjakannya di dalam kampung, yalah di dalam kampung tak. Nah di kampung orang kita kan nyaman lah padatnya lah penduduknya. Nah kan situ. Ketiga syarat sah Jumat 2 rakaat sembahyang dengan berjamaah. Nah di situ terus laki-laki lah 2 rakaat di sembahyang. Nang mana ya khutbah itu nah khutbah itu menempati 2 rakaat. Jadi pas sudah tuntung khutbah kena hanya sembahyang lagi yang wajibnya. Nah di situ. Jadi waktu khutbah itu jangan kena artinya kan memulai tasbih atau kependeran, nah, jangan hati-hati situ persembarangan itu kan waktu karena menempati 2 rakaat itu bang. Nah di situ. 4 syarat sah Jumat 40 orang wajib Jumat. Nah ya Allah orang kita ini lebih ya Allah. Nah banyak banget orangnya sudah ya Allah. Nah kalau zaman dulu ya Allah terbatas kan 40 orang Jumatnya anunya jamaahnya. Jadi kampungnya ya Allah sunyi pada kampung. Nah kalau kampung padat kan melebihi kan besar orangnya. 5 syarat sah Jumat jangan berbilang Jumat pada satu kampung melainkan dengan ozor. Ya kalau di situ misalnya kan di kampung parakan yang anak masjid kan, nah di situ ada mak di masjid seperti itu dia nggak undangan parakan ya kalau misalnya sini kan di Langgar nih, anak pulang misalnya sebelah sini ada masjid parakan mau kan, situ. Nah, keenam terdahulu 2 khutbah. Nah ya kalau di situ jadi khutbah dulu. Kalau hari Jumat itu kan khutbah dulu hanya sembahyangan. Kalau hari raya kan apa? Nah kalau hari raya dulu ya kalau sembahyangan dulu ya kalau sudah sembahyangan sembahyang sunat hari raya ya misalkan hanya khutbah. Nah jadi bilanya waktu sembahyangan itu untung ya kalau seperangkut terus wudu lagi itu hari raya. Nah hari raya nah berusaha wudu lagi jadi mendengarkan khutbah aja itu 2 hari raya lah itu ada ya lah. Nah itu mendengarkan lagi. Nah berusaha wudu lain hari Jumat ini misalnya hari Jumat ini kan kita mendengarkan khutbah gini kalau nah bilanya sudah itu pas kantut dan wudu pulang hanya sembahyang kan. Nah itu sembahyang makmumnya nih maksudnya Tuhan disebut. Nah adapun niatnya nah ya kalau niat sembahyang nih sembahyang Jumat nih jika makmum. Nah ini jika makmum yaitu lafaz niatnya usolli fardhu jumu'ati rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Nah disitu kalimatnya kenapa kada berbuat adaan karena kan adaan itu tunai. Nah tunai haji tunai itu kan pas 4 rakaat misalkan zuhur nih atau asar atau 4 jam. Nah itu adaan kok. Kalau Jumat ini karena kan Jumat ini ada jarak tuh antara khutbah lawan 2 rakaat. Nah jadi jangan dibuat adaannya itu. Nah karena kan adaannya itu tunai kalimatnya itu pada laki yang sembahyang Jumat nih. Jadi jangan dibuat adaannya itu karena adaan itu tunai. Nah 4 rakaat maksudnya itu. Kalau Jumat ini kan baru ada khutbah dulu itu menempati 2 rakaat yang lah. Nah jadi bedanya sembahyang Jumatnya kan 2 rakaat. Jangan membuat adaan. Nah pada hikin anukin keluarga nang laki-laki nang ini misalkan pada jangan dibuat adaan karena kan adaan itu ada tempat khusus kan misalnya sembahyang zuhur tempat rakaat adaan yang lah asar adaan kan itu bila sembahyang Jumat ini ada jeda modalnya kan khutbah itu jedanya. Nah di situ kan nah jadi harus tahu ini tata cara sembahyang ini. Nah di situ kan sembayangan sembarangan ya lah. Adapun niat sembahyang Jumatnya untuk anak yang makmum. Nah ya lah tadi apa niatnya usolli fardhu jumu'ati rak'ataini makmuman lillahi ta'ala ya Allah ada di situ.
Aku sembahyangkan pada Jumat 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah disitu ya kan misalnya makmum nih, jamaah nih. Nah bedanya imam kan kena usolli fardhu Jum'ati rakaataini imaman itu mimpin billahi Ta'ala punya mana aja ya kan. Nah disitu. Nah jadi kena takbiratul ihram kena baca itu. Nah, Allahu Akbar aja baca itu kena. Nah itu kan penting. Nah ini kan Pak mendengar kebinian kan, tadinya kan sudah. Jadi kan kau menyampaikan kena non laki kan non anak laki kena kan dilajari. Nah cara-cara ibadah itu, nah itu kan belajar disuruhnya belajar pada namanya. Kalau pada namanya kan asal-asalan kan belajar ilmu ibadahnya jangan disebutkan salah kan kita. Kita kan pas, kita bujur. Misalnya tahu salah terus. Nah disitu kan pentingnya menuntut ilmu agama supaya belajar jujur kan belajar tentang ibadahnya, tentang wudhunya kah, tentang sholatnya kah, dan ibadah lainnya kan. Jadi belajar guru-gurunya tuntung, makanya kan disitu tuntung bujur. Jangan kena model belang kambingan, umat kada tertinggal pelajaran maksudnya itu kan rugi sekali apa yang mau ini tertinggal rugi sebenarnya kan disitu sayang kena. Karena kan ini seminggu sekali juga kan di situ. Untung artinya kan di situ ada gurunya, ada guru kan. Karena kan zaman kita ini ngali lagi cari guru. Ngali zaman ini ada zaman dulu kan banyak guru kan. Nah kayak santren ya kan guru Mahfud, guru Sunusi kan, guru Wahab, kan lain guru yang lainnya kan itu dulu banyak. Kalau pernah belajar dengan beliau itu, pernah belajar beliau itu majelis beliau itu. Alhamdulillah di situ kan kurang-kurang kan, alhamdulillah. Ini kan ngali lagi, ini kan mencari guru-guru nano kan di situ. Nah, jadi disyukuri artinya kan di situ didoakan guru itu bersehat panjang umur. Ya. Doakan terus guru itu biar untung artinya ada guru berkat guru itu. Nah, itu kenapa menunjukkan apa membimbing kita tuh untuk ibadah tuh. Mau kenapa ibadah apa menolong kita di akhirat karena kan jadi syafaat di situ kan. Nah, di situ guru itu karena kan bantu karena kan guru ini artinya kan rahmat di kampung. Nah guru itu disyukuri ya Yusufan kan di situ. Ya ada guru kan kasihan belum berita kampung di situ kan. Nah di situ sayang artinya kayak ya di kampung langgar bisa ada lampu nih. Ada area lah bisa lampu kami kan lihat lah sebenarnya. Jadi kan di situ nah jadi kan sudah lafaznya tadi kan jadi hanya kan takbir Allahu Akbar yang di situ. Jadi setelah salam disunatkan membaca Fatihah. Nah, baca Fatihah sudah salam kan, sudah luar kata. Karena kan sebenarnya kalau lain pada Jumat itu kan sembahyang zuhur itu 4 sebenarnya. Tapi kalau untuk hari Jumat itu tertentu 2 aja. Jadi khutbah itu menempati 2 rakaat. Jadi 2 rakaat untuk khutbah hanya sembahyang 2 rakaatnya itu pulang. Nah di situ. Nah jadi perhatikan karena khutbah itu jangan kena jatuh guring atau berpanderan atau mengatur sepeda atau apa kena sia-sia kena kita Jumat kita di situ. Nah ini kan hati-hati di situ. Nah sembarangan di situ kan. Nah jadi sudah salam itu kena. Jadi kena batis ini jangan dirubah kena batis ini. Nah kita jangan diubah lagi batis ini kena kita rukuknya. Nah waktu tahiyat akhir nih baca Fatihahnya dulu, Fatihah 4-nya 7 dulu. Ada kelebihannya, ada khasiatnya. Nah itu pintu rezeki dua kan di situ. Nah itu untuk laki-laki kan bisa ya kan untuk hobinya kan di rumah membaca Fatihah 4-nya bagus ya. Mungkin itu hari Jumat bagus ya kan itu rezeki. Nah bagus itu kan. Nah jadi jangan berubah karena batas ini. Kalau laki-laki kan ya jadi melihat dengan kadang itu kita tahu bahwa ada yang belajar yang kita tahu biasanya. Karena ada keterangannya di kitab itu artinya kan selama aku salam itu jadi kan sebelum habis membaca itu Fatihah apa itu yang 7 itu jangan dirubah batas itu karena itu rezeki itu kan bagus itu jadi sampai yang sudah untung karena baca Fatihah 4 6 7 itu kan Allah batas itu orang yang itu di situ misalnya sehatkan kawan ini sudah. Nah jadi kita kan membaca Fatihah berapa kali? 7 kali kan. Bismillahirrahmanirrahim kan imam kan di situ. Jadi begini kan pasti hitungi kan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca saja berubah dulu.
dibaca 7 kali itu 7 kali untuk menolong Jumat laki-laki nih. Itu kan 7 kali. Itu kan baca pulang 7 kali qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca pulang 7 kali ada keterangan itu kan. Nah, itu baca lagi kan 7 kali qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ya Allah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah itu 7 kali. Itu baca lagi yang terakhir kena An-Nas qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudah habis untung itu, nah baru batis ini obah duduk baca ulang. Nah itu kisahnya. Jadi kan ada kelebihannya selama membaca itu jangan dirubah batis itu ada kelebihannya. Ah itu rezeki bagus banget itu kan. Nah dahsyat itu kan. Nah ya Allah, di sini ada keterangannya soalnya. Nah, hendaknya artinya kan tadi dalam baca tadi jangan berubah duduk. Nah, ya Allah yang tadi maksudnya tadi nih. Kemudian bacalah doa ini 3 kali. Mbak sudah tuntung 77 Fatihah 4 itu 7 kan. Nah, jangan berubah. Jangan doanya kan di situ. Nah, ini doanya bagus. Kan doa artinya kan minta rezeki halal kan di situ. Nah, artinya kan berberkah di situ kan. Doanya kalau imam kan di jamaknya kan, kalau sendirian kan membaca lainnya jadi jamak kan sendiri kan mukroh di sini kalau jamak itu jamak kan artinya. Nah, berapa kali bacanya? 3 kali bacanya doa itu. Nah, ada juga yang membaca 5-nya bagus Jepang doa itu kan waktu itu hari Jumat itu kan karena kan hari Jumat itu doa mustajab kan di situ mulai malam tuh. Nah mulai malam Jumat itu doa mustajab bah maghrib kok. Nah, membaca kan enak, membaca apa kan enak, membaca surah Kahfi kan bagus. Itu malam itu. Nah, atau siangnya kan membaca surah Kahfi itu ada kelebihannya bagus. Kan itu bagus tarang enak itu. Tarang rumah itu ketarangnya sampai ke angin aja kan kelihatan berkasoknya itu. Tarang surah Kahfi-nya tidak nyanang itu panjang, surah Kahfi itu udah nyulang pada biasa lambat baca biasa yang lain cepat aja baca atau baca surah Kahfi itu Mbah Magid kan bisa atau siangnya ada apa baca surah Kahfi itu bagusnya kan itu bagus itu. Nah yang maksud. Nah jadi membaca doa ini sesudah tadi yang membaca 677 itu doanya ini doa pintu rezeki juga kan. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini. Nah itu kalau aghnini itu mukurab bawa sendiri, tapi kalau berjemaah ya aghnini aghnina kan itu aghnina. Nah suatu jemaah bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'asiyatika wa bi an siwak. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jika sebelum berdoa itu kan baca itu baca bismillah alhamdulillah selawat kan. Nah sudah belajar di kemarin dan penutupnya selawat saya kan di situ. Nah karena kan di situ artinya kan berkat selawat itu karena doa aku pasti aku kena amin yang ada dibaca selawat itu karena ya mau awal mungkin kan antara langit bumi. Nah itu kan pada tembus sudah bahasanya ada pakai selawat itu dari Tuhan. Jadi kan begitu tambahi bisa ya pengen doa itu bahas sudah doa ini tambahi kita doa apa lah bagus saja kan tergantung imamnya. Nah, ada panjang ada pendek kan bacanya yang tambahannya. Nah tergantung imamnya di situ kan ada juga apa penuh bacaannya kalau mirip ada yang cepat kan tergantung imamnya masjidnya itu kan. Nah artinya baca doa ini ya Allah ya Allah hai yang kaya ya Allah Allah Ta'ala itu kaya ya Allah. Nah arti kaya itu ada bahajat lawan makhluk. Kalau kita kan berhajat kepada Allah Ta'ala ya Allah nah itu Allah kaya kita fakir aja fakir tapi kita berhajat kepada Allah Ta'ala ya Allah di situ. Hai yang terpuji ya Allah. Nah artinya kan Allah Ta'ala itu terpuji sepanjang masa sampai kiamat ini sampai ya Allah. Kalau kita ini kan dipuji-puji orang enak dipuji-puji orang itu yang di situ ya Allah. Nah hai yang menjadikan nah artinya kan Allah Ta'ala itu ya Allah. Nah ya kadang-kadang manusia ini kan memuji di depan belakang kadang-kadang memuji ya kan. Nah sifat manusia itu kan munafik kemudiannya kan ada jalan sebagian kan di situ. Nah ini dia manusia ini sifatnya kan bawa-bawa hati-hati itu kan bawa-bawa sifat manusia itu kan. Nah hai yang menjadikan ya Allah. Nah hai menjadikan artinya kan kita ini kan sebagai Allah Ta'ala dijadikan Allah Ta'ala ya Allah. Artinya kan kita ada awal ada akhir kan kita dilahirkan awal kan begitu akhir mati kan. Kalau Allah Ta'ala itu ilmu tauhid itu tidak ada awal tidak ada akhir. Allah Ta'ala itu nah itu pesan
sifat pura-pura kan disebut. Nah, hayang mengembalikan, artinya kan mengembalikan apapun yang sejarah, artinya kan artinya sudah ada kan hidup kita itu meninggal hidup lagi kan kita Allah Taala kuasa kan disebut tidur kan disebut hayang penyayang ya Allah, artinya kan Allah Taala itu penyayang seluruh makhluknya, sekalipun orang kafir tetap Allah Taala sayang ya Allah. Nah, Rasulullah aja sayang ya Allah kepada orang kafir, apalagi nama Allah Taala ya Allah disebut. Nah, hayang memberi kebaikan ya Allah, nah disebut ya Allah, nah memberi kebaikan ya Allah Taala ini kan memberi kebaikan apapun ya Allah. Nah, kita ya Allah aja artinya kan hajat itu misalnya kan Allah Taala itu lebih paham kan bisa bahasa kita kan disebut. Nah, kayakanlah aku dengan rezeki yang halal ya Allah, kita nak mencari rezeki yang halal yang berkah ya kan rezeki kan itu. Nah, itu usahakan terpelihara dari yang haram ya Allah disebut. Nah, jangan nyanu tuh bagusnya lah halal tuh. Nah, jadi meminta terus bagus doa ini. Nah, tunjukilah aku dengan berbakti kepada Engkau ya Allah, artinya kan taat kepada Allah Taala disebut. Nah, berjauh dari kepada Engkau ya Allah, nah disebut ya Allah. Nah, artinya kan supaya dijawabkan pada bagusnya bahasa kita nih. Kayakanlah aku dengan kelebihan Engkau dari orang lain, artinya kan di situ kayakan segalanya ya Allah, kaya hati ya Allah. Kaya itu ada beberapa ya Allah, kaya harta biasa ya Allah. Nah, kaya harta tahu ya Allah, kaya banyak di sini ya Allah. Nah, kalau kaya hati itu apa? Hati itu mulai tenang, adem kan hati itu. Nah, itu termasuk kalau itu kaya itu kan hati itu tenang. Biar itu berduit ya kan, tapi tenang ya Allah di situ. Di situ. Ya Allah artinya kan di situ. Nah, itu pulang kita sambung lagi rukun khutbah. Nah, jadi kita lagi soal yang akan datang ya Allah rukun khutbah. Nah, kita ada lagi buku yang depan lagi. Nah, yang buku depan. Nah, ya sebelum kita ya. Sampai mana semalam Maulid ya? Maulid lah. Maulid lah habis ini sampai mana semalam? Nah, pahina ya. Sampai mana semalam batasnya? Ya. Sampai mana semalam batas anunya ya, batas anunya batas anunya. Tiga empat kah? Ya 34 lah. Halamannya mulai habis turun. Ada yang turun minggu tadi lah. Sampai mana halamannya? Sampai mana? Ada lah. Oh 32 kan? Ya lah. Buka dulu halamannya. Mulai habis turun kan? Ini kan tiap itu dibatasi dengan sudahlah. Mbak sudah hitung itu karena anak kesana dulu sembahyang anak ini kalau tiga dua kan ada ingat tadi lu nama masih ada di grup tadi yang alamat-alamatnya iya aku dari itu tiga dua lah menuju lah nah menuju dapat lah. Jadi halamannya mau masuk. Kita buka. Yang dua, sama-sama lah, sama-sama. Lagi, sini lagi dah. 32 halamannya. Buku tebal. Sini lagi. Nah, di tangan-tangan bukunya nih. Sudah buka. Bila sudah dibuka halamannya, hanya kita baca. Bacaannya
di majlis lain ada juga pengurus, jadi terjadi campur artinya namanya dari yang katakan sambil biarlah kalau banyak kali nama jadwal, jadi kadang-kadang boleh kehendak dengannya. Bacaannya wa munzu al-qad bi hadhihi suratul maknunah. Nah itu kan. Yalah, nah itulah bukalah. Nah jadi bacaannya ada pada situ mulai wa munzu itu wal jawharatul mausunah wa yusi israqi itu ila buruzi kunuzi. Nah itu bacaannya kunuzi. Kunuzi itu baca kena sallallahu alaihi, ada paling bawah Kunuzi sallallahu alaihi. Nah itu baca itu kan. Karena kalau biasa dari dunia Sobi Maulid kan Habib Muhammad Sallallahu. Ini itu cara mengajar. Kalau guru-guru lain ada aja kan mata kurangan mengajar. Tapi sejak itu membaca sebenarnya sangat biasanya jalan. Ada juga yang langsung dilihat. Nah itu kan sangat biasanya juga. Jadi bacakan waktu itu Habib Muhammad Sallallahu. Aku ngambil dengan ayat ini, itu kakekku sih, itu dari sampai kalau kan kakek itu kan sudah merasa kita naikkan. Jadi kunuzi baca sallallahu alaihi, nah itu bacakan sallallahu alaihi. Sudah, itu lanjut lagi, ada pada situ bacaannya di bawahnya dipasi al-ibarah mu'minatan bi kamalil bisyarah sallallahu alaihi. Yang ada di situ. Nah, tandailah. Yang ada bisa tandai dia apa? Nah, sebelahnya lagi sudahlah. Salah. Nah, sebelahnya lagi itu ada kala illa atat, di bawahnya lagi hajal imam sallallahu alaihi. Nah, sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi hajal imam sallallahu alaihi. Sedikit bukan berarti menyerah. Hajal imam sallallahu alaihi. Itu di bawahnya lagi bi'idril farah itu min alamil qafa'i ila alamil zuhur sallallahu alaihi. Nah zuhur itu sallallahu alaihi min alamil qafa'i ila alamil zuhur sallallahu alaihi. Baca sallallahu alaihi wa alamil zuhur itu lah sallallahu alaihi. Itu yang terakhir paling bawah hadal basyaril karim sallallahu alaihi. Nah itu sudahlah. Nah sudah ya lah. Nah berarti yang akan datang orang sambungannya. Nah kita buka lagi yang kita bikin yang baru itu, yang baru cetakkan di situ. Nah ini bikin yang bacaan wudu dan surat bahasa Arab dan lagi terjemahkan di situ. Kita teori praktek langsung jaraknya nih. Nah buka halamannya. Nah, jadi sambungannya kita sambungan negatif ini yaitu halaman 16. Nah, itu kan 16, halaman 16 nomor 8. Jadi halaman 16, jadi nomor anunya bacaannya 8. Ini bacaan ketika membasuh tangan kanan. Nah, ini depan dua aja kita malam ini. Sedikit berapa part disebutkan. 8 ini bacaan ketika membasuh tangan kanan. Nah jadi kan tiap-tiap anggota itu kan ada bacaan-bacaannya. Nah ini kan bacaan-bacaannya. Nah jadi kan sedikit ini berjalan sudah nih. Nah bacaannya sampai tangan sudah. Nah cukup bacanya tangan ini. 8 sudahlah buka. Sudah. 8 ini bacaan ketika membasuh tangan kanan. Nah jadi tangan kanan itu ada dia bacaannya membasuh. Nah bacaan tangan kanan ini waktu ketika wudu kan ini kita praktekkan nih. Bacaannya Allahumma
a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Itu bacanya hisaban. Karena kan tanwin bertemu ya hukumnya apa? Hisaban yasira. Ya Allah. Yanmu ya Allah, idgham ya Allah, idgham itu hukumnya idgham yang bertajwid itu tanwin bertemu ya. Nah disitu kan bacaannya asalnya sebenarnya pada bertajwid ini hisaban bang, ya sironnya lah. Tapi kita pakai di tajwidnya hisaban yasiro gitu aja nah. Jadi kan di sini baca doa ini artinya ya Allah berikanlah kepadaku kitab amalku dari tangan kananku dan hisab hitunglah aku dengan penghisapan atau penghitungan yang ringan. Jadi sebelah kanan itu kan. Jadi kan inilah wudu sampai ke siku kan, sampai sini kan, sampai di sini. Nah, bahasanya jangan kurang mana di sini. Nah, supaya kita ada lebih kan di situ. Karena kan di hari kiamat itu kita Rasulullah penandu ada orang hatinya kan dengan lipat cahayanya itu modelnya kelihatan benar karena kan di situ. Karena kan di padang mahsyar itu masing-masing kita kena Rasulullah pinandu karena berkat itu karena berkat kita ada wudu itu aja ada wudu pas itu ibadah yang ada di situ nah di situ kan di situ nah. Jadi sebelah kanan yang nah jadi mulai situ kan nah tangan nah itu jangan kanan situ nah aja membasuh tangan waktu wudu jangan gitu nah gitu jangan gitu. Jadi bujur lah artinya karena belajar lah bujur lah prakteknya kalau nggak kira prakteknya dia pakai benar nah jadi gitu nah jadi kan sekali kan anu bujur gitu bujur banyak dua kali kan anu bujur anu tangan ini kan di sini kan sudah kan bujur itu ke atas menyunyut manukan baju itu ke atas. Jangan ke bawah gitu. Nah, jangan ke bawah modelnya kan gitu Tapi kan ada ada apa selang kan ada keran itu kan kerannya di gitu atau pakai gayung atau pakai selang yang dia lah. Nah, jangan potongan gitu manukan bajunya meluncurkan baju jangan ke bawah gitu. Jangan ke bawah. Gitu itu di situ kan. Di situ. Di situ caranya. Itu janganlah di situ. Itu kanan kan di situ. Itu kanan sudah kalah. Jadi paham sudah kalah. Berapa kali sudah belajar prakteknya sebenarnya. Jadi mulai gitu banyaknya kan di situ. Jangan potong ke bawah model manukan kalau gitu aja. Manukan banyak. Salah tuh caranya kan di situ. Di situ. Di situ kalah. Jadi kan akan datang 9 ini bacaan ketika membasuh tangan kiri ya Itu yang tunggu kita itu yang biasa ilmunya kan di situ. Kita sair dulu kan sair. Sedikit lagi. Terlambat kan itu kan anu apa terlambat waktunya. Shalli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram Salli